Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman sekalian. Eh, Kali ini saya akan membahas di seri pajak pertambahan nilai mengenai ini satu hal yang sering kelewat dalam tanda kutip kalau kita membahas mengenai pajak pertambahan nilai. Jadi kalau kita nanti akan saya bahas di slide-slide berikutnya. Jadi bahasan kita pagi ini adalah bagaimana cara memproporsikan uang muka atau down payment ya terhadap pembayaran termin di faktur pajak ya atau tax invoice. Nah, ini mengapa penting untuk kita bahas karena kadang kelewatan ya, terutama kasus ini banyak terjadi untuk perusahaan-perusahaan konstruksi yang pembayarannya biasanya dilakukan secara bertahap atau menggunakan termin. Biasanya ada termin-termin pembayaran gitu ya. Oke. Nah, eh, beberapa transaksi, khususnya transaksi yang besar ya, artinya bukan jual beli dalam nilai yang kecil, biasanya dalam nilai yang besar, itu pembayarannya sudah ada schedule-nya. Biasanya kita menyebutnya sebagai termin atau term pembayaran atau jadwal pembayaran, dan itu sudah ada di kontrak biasanya. Biasanya bisa dua atau tiga atau empat kali termin pembayaran. Intinya pembayarannya tidak dilakukan dalam sekali bayar atau satu kali pembayaran sebagaimana transaksi pada umumnya. Nah, Eh, dalam hal transaksinya menggunakan termin, ketika transaksinya atau ketika di kontrak disebutkan ada uang muka, pada saat mengisi faktur pajak kita suka bingung. Uang mukanya masuk ke termin yang mana? Apakah termin pertama atau dibagi rata kepada setiap termin? Nah, kenapa sih pembahasan mengenai uang muka ini menjadi penting? Jawabannya ada di slide berikutnya ya. Karena bentuk faktur pajak itu seperti ini. Mungkin kalau kita lihat di Per 24 tahun 2012 ya, Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 24 tahun 2012 di sana menyebutkan bahwa bentuk faktur pajak itu seperti ini kalau kita lihat ya. Di sini setelah harga jual atau penggantian itu ada dikurangi potongan harga dan di bawahnya dikurangi uang muka. Jadi uang muka yang pernah dibayarkan itu harus muncul lagi di faktur pajak. Agar apa? Agar uang mukanya tidak dihitung PPN-nya dua kali. Nah, tadi saya katakan pembahasan ini menjadi penting ketika kita membahas di pembayaran termin. Misalnya ada kontrak konstruksi, biasanya bentuknya LTCC ya, Long Term Construction Contract, di mana pembayarannya berdasarkan termin-termin tertentu, kemudian ada pembayaran uang muka. Nah, uang muka yang dibayarkan pertama kali masuk ke termin yang mana? Itu sebenarnya pertanyaan yang ingin kita jawab ya. Oke. Nah, ini ada contohnya. Contohnya, PT Wijaya Karya Nyata merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Pada tanggal 1 Januari 2014, PT Wijaya Karya Nyata menandatangani kontrak dengan PT Mukti Prima untuk membangun gedung PT Mukti Prima yang berlokasi di Jakarta Pusat. Makanya ini kontraknya kontrak konstruksi gitu ya, tadi saya sudah sampaikan. Nilai kontraknya diketahui sebesar 2 miliar, di mana disebutkan dalam kontrak bahwa uang muka akan dibayar sebesar 20% dari nilai kontrak dan akan dibayarkan bersamaan dengan hari penandatanganan kontrak. Jadi bersamaan dengan tanda tangan kontrak, uang muka sebesar 20%-nya dibayarkan. Nah, kontrak juga mengatur mengenai pembayaran termin. Di sini dicontohkan ada 3 termin, termin 1, 2, dan 3, di mana termin 1 sebesar 500 juta rupiah dibayarkan tanggal 25 Mei 2014, termin kedua sebesar 800 juta rupiah dibayarkan tanggal 31 Desember 2014 dan termin ketiga sebesar 700 juta rupiah dibayarkan tanggal 30 April 2015. Ini kalau kita lihat atau kalau kita jumlahkan termin 1, 2, dan 3 itu jumlahnya 2 miliar. Padahal ingat ada pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai 2 miliar atau sebesar 400 juta. Pertanyaannya, termin atau uang muka yang dibayarkan pada saat penandatanganan kontrak, pada saat pembuatan faktur pajak di termin 1, 2, dan 3, itu seperti apa? Ya, jadi kalau kita bayangkan untuk contoh kasus ini akan ada 4 kali pembayaran.
Pembayaran pertama adalah pembayaran uang muka sebesar 20%, pembayaran kedua adalah pembayaran termin 1, dan pembayaran ketiga adalah pembayaran termin kedua, dan terakhir pembayaran pelunasan adalah pembayaran termin ketiga ya. Nah, maka untuk kasus ini kita akan lihat kontraknya sebenarnya. Seandainya di kontrak disebutkan uang mukanya masuk ke termin yang mana itu jelas. Ya, artinya misalnya nih dalam contoh kasus ini uang mukanya disebutkan bahwa uang muka 20% merupakan bagian dari pembayaran termin 1. Maka cukup gampang. Jadi ketika membuat faktur pajak pada saat termin 1 itu nilai pembayaran termin sebesar 500 juta akan kita kurangkan dengan pembayaran uang muka sebesar 400 juta. Jadi pembayarannya schedule-nya nanti akan begini nih. Pada tanggal 1 Januari 2014 ketika uang mukanya diperoleh, itu akan ada faktur pajak sebesar 40 juta yang mana dihitung dari uang muka yang dibayarkan. Kemudian pada saat pembayaran termin pertama sebesar 500 juta dikurangi dengan uang muka yang telah dibayarkan sebesar 400 juta sehingga DPP PPN pada saat pembayaran pertama hanya sebesar 100 juta dan PPN-nya 10 juta. Oleh karena itu pada saat pembayaran termin kedua dan ketiga itu kita tidak perlu pusing lagi dengan uang muka yang telah dibayarkan karena di kontrak disebutkan dengan jelas bahwa uang muka merupakan bagian dari pembayaran termin yang pertama. Nah, ada kondisi yang kedua di mana kontrak tidak menyebutkan dengan jelas uang mukanya masuk ke termin yang mana. Nah, dalam hal demikian maka kita harus membuat satu proporsi ya. Jadi uang mukanya kita bagi rata untuk setiap pembayaran termin. Bagaimana cara membaginya? Maka dalam hal demikian, yang pertama pada saat penerimaan uang muka akan dibuat faktur pajak sebesar uang muka yang diterima. Seperti tadi, sama aja ya, sebesar 400 juta sehingga terutang PPN sebesar 40 juta. Nah, untuk setiap pembayaran termin, kita harus membuat proporsi uang muka tersebut terhadap pembayaran termin ya. Di sini disebutkan bahwa penerimaan pembayaran termin 1 500 juta dikurangi proporsi uang muka terhadap pembayaran termin 1 yang dihitung dengan cara pembayaran termin yang diterima dibagi total kontrak kali nilai uang muka ya. Jadi misalnya nih, jadi kita proporsinya buat untuk setiap termin. Termin pertama karena dia bayar 500 juta, maka uang mukanya kita bagi ya. Jadi caranya adalah 500 juta dibagi dengan 2 miliar dikali 400 juta atau sebesar 100 juta. Oleh karenanya uang muka yang akan menjadi pengurang di faktur pajak termin pertama sebesar 100 juta. Demikian juga dengan pembayaran termin kedua, ketiga, dan ketiga. Untuk pembayaran termin kedua sebesar 800 juta, maka uang mukanya akan kita proporsikan dengan cara 800 juta dibagi 2 miliar dikali 400 juta. Demikian juga dengan pembayaran termin ketiga sebesar 700 juta, maka kita akan membuat proporsi 700 juta dibagi 2 miliar dikali 400 juta. Nah, itu adalah uang muka yang diproporsikan untuk setiap pembayaran termin. Dengan cara demikian, maka tabelnya akan menjadi seperti ini. Pada saat pembayaran uang muka tetap diterbitkan faktur pajak sebesar uang mukanya 400 juta, terutang PPN 10% sebesar 40 juta. Pada saat pembayaran termin pertama dengan nilai termin 500 juta, maka uang muka yang diproporsikan sebesar 100 juta. Ya, tadi kita sudah bahas bahwa ini diperoleh dari 500 per 2 miliar dikali 400 juta, ketemulah 100 juta. Demikian juga 160 juta itu diperoleh dari 800 juta dibagi 2 miliar kali 400 juta sebesar 160 juta dan 140 juta itu juga diperoleh dengan cara yang sama. Sehingga total uang muka yang dikurangkan pada pembayaran termin 1, 2, dan 3 sebesar 100 juta ditambah 160 juta ditambah 140 juta atau sebesar 400 miliar. Nah, dengan cara ini kita akan membagi rata pembayaran uang mukanya ke setiap pembayaran termin. Sehingga, Pak, kenapa sih kok ini jadi penting? Nah, dikhawatirkan bisa jadi kondisinya adalah pembayaran pertama itu lebih sedikit dari uang mukanya. Misalnya, pembayaran pertama dibayarkan hanya sebesar 200 juta. Kalau uang mukanya sudah dibayarkan sebesar 400 juta, kalau kita langsung kurangkan semuanya, 200 juta dikurangi 400 juta, maka faktur pajaknya menjadi minus dan itu tidak memungkinkan untuk terjadi gitu ya. Maka caranya seperti ini. Nah, itu saja teman-teman sharing dari saya hari ini. Terima kasih sudah mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.